Arti dari Danyang dan Punden. Danyang yaitu orang yang pertama kali menempati suatu desa atau kampung yang sebelumnya belum ada manusia yang menempati dan masih berupa hutan belukar. Di hutan yang masih belum ada penghuninya ini sudah dihuni oleh makhluk halus yaitu jin, setan, dan demit. Tempat yang angker ini sangat bahaya. Jika mau tinggal di tempat hutan yang angker ini, diperlukan keberanian dan ilmu untuk menguasai makhluk halus dari alam gaib, yaitu harus menguasai jin, setan, dan demit. Jika tidak, maka akan celaka karena makhluk halus, jin, setan, dan demit tidak terima karena merasa terusik oleh kedatangan orang yang membuat rumah tempat tinggal di tempat itu. Jin, setan, dan demit berusaha mengusir orang yang tinggal di tempat itu lewat berbagai cara, mulai dari cara menakut-nakuti yaitu menampakkan diri yang berupa aneh-aneh, berupa hantu yang menakutkan, sampai berusaha mencelakai. Berbagai cara pula yang dilakukan. Tujuannya yaitu supaya manusia itu pergi meninggalkan tempatnya dan makhluk halus itu merasa aman. Supaya orang tidak diganggu dengan makhluk halus, maka Danyang merupakan orang yang mempunyai banyak kelebihan dalam arti mempunyai berbagai ilmu gaib untuk mengantisipasi supaya dirinya dan keluarganya tidak celaka. Demikian juga supaya anak dan semua keturunannya yang bertempat tinggal di desa atau kampung itu semuanya selamat dan tidak ada gangguan dari makhluk gaib. Nama Danyang ini merupakan tokoh yang sifatnya abadi, dipercaya jika sudah meninggal dunia akan tetap tinggal di desa atau di kampung tempat tinggalnya yang berada di alam gaib dan menguasai semua makhluk gaib yang berada di kampung atau di desa di mana dia pada masa hidupnya bertempat tinggal. Di kampung atau di desanya ini, Danyang tetap mengawasi dan mengontrol semua makhluk gaib, jin, setan, dan demit, juga hantu yang berasal dari roh manusia. Danyang tetap menjaga supaya makhluk gaib yang berada di kampung atau di desa itu tidak mengganggu anak cucunya yang bertempat tinggal di kampung atau desa tempat tinggalnya. Dari kepercayaan ini, maka dalam adat Jawa
diajarkan supaya jika berkunjung ke desa atau ke kampung lain, supaya menjaga toto kromo atau sopan santun dan menghormati kepada penduduk setempat atau penduduk yang tinggal di desa atau kampung itu. Kedatangan ke desa atau kampung lain ini untuk Danyang yang berada di alam gaib ini juga harus permisi dan menyatakan maksud dan tujuan kedatangannya itu supaya tidak akan diganggu oleh makhluk-makhluk gaib. Seperti apa orang Jawa mengatakan, Nyai Danyang kaki Danyang kang reksolan nguasani desa iki. Aku anak putumu njaluk izin palelah mlebu ing desa iki. Ajaran ini sebenarnya bukan pemujaan terhadap makhluk gaib. Ajaran ini mengajarkan kita supaya berhati-hati dan tetap sopan santun terhadap makhluk lain, walau itu makhluk gaib, dan tetap menjaga lingkungan juga terhadap alam termasuk binatang dan tumbuh-tumbuhan. Tapi ada yang memandang sebagai pemujaan kepada makhluk halus atau bisa dinilai syirik atau menduakan Tuhan. Semua itu karena tidak mau tahu apa dan bagaimana sebenarnya. Mereka menvonis tanpa mempelajari. Adanya Danyang ini biasanya penduduk setempat yang bertempat tinggal mempunyai kebiasaan yang hampir sama. Jika punya hajatan misalnya atau menikahkan atau sunatan, ada yang menaruh sesaji di tempat Danyang, ada juga yang selamatan tumpengan di tempat Danyang. Selain Danyang biasanya ada juga tempat lain yaitu punden, atau semasa hidup orang itu dihormati oleh penduduk setempat. Semua keperluan itu tujuannya adalah izin kepada Danyang dan punden kalau anak cucunya punya hajatan supaya diberikan selamat oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Sekali lagi, arti dari Danyang atau punden itu bukan memuja setan atau makhluk gaib, menduakan Tuhan atau syirik. Namun Danyang dan punden seyogyanya dihormati dan dihargai sebagai leluhur kita.